nggak silau kan? Aman. Udah? Belum. Udah tebak-tebak buah manggis belum? Kayaknya keputusannya sama. Turun ya Pak? Buah manggis. Pengen tahu aja. Padahal baru bentar lagi kita ngomong. Udah belum bang? Aduh. Kita dulu Bang. Foto dulu ya Pak ya. Siap. Foto dulu Pak. Ya, coba. Dulu aja. Foto dulu Pak biar keren Pak di berita Pak. Biar bareng. Amin. Minum dulu, minum. Minum. Buka pulsa dulu. Kayak si paling tua. Pas ajan ya, maghrib ini. Dari jam berapa Pak? Iya Pak. Sidang mungkin dari ini nggak direkam kan? Belum. Dari jam 1 kayaknya habis sholat. Ya, musyawarah kan dulu. Selesai jam 17. Apa? Iya. Sekitar jam 17. Kita. Boleh ikut. Ini dari mana aja Mas Bunga? Dari Yang tadi itu? Semua Pak ini Pak, udah Pak. ada TV One, Metro TV, online lain itu Pak, semua Pak. Oh iya. Bisa ngedit wajah saya jadi ganteng? Pak bisa. Buka gimana Pak? Kayak Lee Jun Ho. Juna. Paparan menggali. Pasti. Jack. Aman. Thank you. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Majelis Perkara 816 sampai 813 sampai 8116 kasasi pidana berkaitan dengan perkara Sambo telah diputus oleh Majelis Hakim. Yang idealnya hasil putusan ini disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Namun karena beliau merupakan bagian dari Majelis Hakim itu, oleh karena itu terhadap hasil putusan hari ini yang telah
dibacakan oleh Majelis Hakim Agung diserahkan kepada Kepala Biro Hukum Humas. Dan di sini juga ada Kepala Biro Hukum Humas dan juga Kepala Bagian Perundang-undangan Mahkamah Agung. Untuk selanjutnya berkenaan dengan hasil putusan akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, rekan-rekan wartawan, terima kasih telah menunggu dari tadi siang. Izinkan saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. 2. Nomor perkara 814K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PN pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023, terdakwa Putri Chandrawati. PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHM anggota 1, Jupriyadi SHM anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH anggota 3, Yohanes Priyana SHMH anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya, Pak. Okay. Nah, itu komposisinya seperti apa? Ya, baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga
Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Oke, adalah pertimbangan yang akhirnya di seumur hidup itu mungkin bisa dibacakan. Oke, pertimbangan lengkap dari putusan tersebut nanti menunggu salinannya ya. Secara resmi kita akan upload, bisa kita sampaikan lagi setelah ada salinan resminya. Saya Pak Kabiro nggak bisa menyampaikan hari ini. Oh, belum. Belum bisa. Ini kenapa sih hakimnya nyampe 5 gitu? Kayaknya biasanya kalau kasasi 3 atau berapa gitu. Sudah saya sampaikan dulu waktu rilis pertama bahwa itu normal-normal saja. Mungkin ada pertimbangan perkara yang menarik perhatian, bagaimana komposisi itu ditentukan oleh pimpinan, oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamarnya yang menentukan itu ya. Komposisi sudah saya sampaikan rilis sebelumnya. Ada lagi? Berarti akan segera diupload putusannya. Oh iya. Berapa hari kira-kira? Mungkin dalam waktu dekat ini, tapi saya tidak bisa pastikan karena itu kepanitraan. Pak, tadi sempat ada perbedaan pendapat antara majelis itu. Berarti ada voting atau seperti apa untuk menentukan keputusan itu tadi? Iya, di dalam hukum acara kita dimungkinkan untuk dissenting opinion, tetapi yang dipilih adalah suara terbanyak. Sudah ada aturannya di dalam hukum acara kita, hukum acara pidana kita. Pak, sebenarnya Musyawarah. ini kan udah kasasi ya gitu. Apakah masih bisa ada proses hukum lanjutan seperti misal peninjauan kembali dengan syarat misal yang bersangkutan mengajukan novum atau bagaimana gitu Pak? Iya, betul. Upaya hukum biasanya kan sampai kasasi, tapi upaya hukum luar biasanya masih memungkinkan, yaitu sebagaimana disampaikan peninjauan kembali dimungkinkan dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Udah cukup? Kalau yang berhak mengajukan PK itu berarti dari terdakwa maupun jaksa atau bagaimana? Iya, ya silakan. Pihak jaksa maupun bentar, saya harus periksa dulu. Jaksa nggak? Hah? Ya, nanti kita lihat itu normanya. Karena yang boleh PK kan nanti di KUHP-nya ada aturannya, hanya terdakwa kan. Mungkin bisa disampaikan. Nah jangan sampai salah nih, jangan dikutip tuh tadi, jangan tanyaan itu, blank langsung saya. Mungkin bisa dijelaskan tadi soal Itu kan undang-undangnya ada. Hah? Jangan dikutip dulu ya itu. mungkin pengetahuan ke publik gitu Pak, maksudnya sidang kayak semacam ini di MA itu kayak apa kan biasanya orang melihatnya kalau di pengadilan tingkat 1 itu kan dihadiri jaksa dan PH gitu. Nah, mungkin Tadi disampaikan ini tanpa dihadiri oleh pemohon kasasi, jaksa maupun terdakwa. Ya, berarti mereka akan hanya menerima salinan. iya hanya menerima salinan. Ini pertanyaannya gelitik nih, untung lagi nggak blank. Oh kalau blank saya disampaikan PK boleh diajukan oleh jaksa. Wah bahaya ini. Tapi bisa dilihat aturannya, ya. Berarti ini eksekusinya bagaimana sih Pak? Apakah bisa segera dieksekusi atau ada tahapan bagaimana? Ya, kan ini upaya hukum kasasi, udah kan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah bisa langsung dieksekusi. Ya. Sehingga lihat apakah nanti ada pengadilan PK atau enggak gitu ya. Enggak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh, jadi tetap. Berarti udah inkrah ya Pak? Udah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kalau PK kan upaya hukum luar biasa, bukan upaya hukum biasa. Berarti tidak memungkinkan untuk terdakwa mengajukan PK ya? Loh, tadi udah dijawab. PK mungkin kan yang harus dibaca hati-hati itu jaksa, PK atau enggak, harus diulang lagi. Terjebak saya nanti. Jadi kan di record ya Pak, proses dari sidang ini dari jam berapa sampai jam berapa keputusan ini diambil gitu Pak? Tadi setahu saya sidang dimulai setelah sholat zuhur, mungkin sekitar jam 1, baru selesai sekitar jam 5. Itu langsung marah. Musyawarah dulu kan, musyawarah langsung diucapkan kan. Tadi kita record pengucapannya baru selesai malahan. Pak, kan kasus ini menarik perhatian publik dulu ya. Iya, Mati dan atensi publik luar biasa. Mungkin barangkali ada penegasan dari pihak Mahkamah Agung bahwa putusan ini ya misal independen dan sebagainya ada tekanan dari pihak luar. Oh iya boleh. Kalau itu udah pasti hakim itu dijamin kemerdekaannya ya, kemandiriannya itu. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu. Ya. Tidak akan. Hah?
Berarti kalau hal meringankan, memberatkan kayak gitu udah nggak ada di MK. Ada nanti di salinan putusan pertimbangannya, keadaan kenapa diputus menjadi seumur hidup, itu ada semua nanti. Dalam waktu dekat ya Pak. Dalam waktu dekat. Nanti kita buat rilis deh khusus itu. Video juga ya Pak rilisnya. Oh boleh, video statement ya. Siap untuk bonggah. Yang tadi dipelajari dulu ya. Oke, PK ini. Berarti yang pertanyaan yang gitu. Iya, pertanyaan PK itu diajukan oleh terdakwa dan jaksa itu off the record. Ya, kita harus lihat lagi. Nah, ini lupa lagi kan blank tadi. Siap. Padahal PK itu ada aturannya ya. Hanya jaksa. Hanya terdakwa. Siap, makasih Pak. Thank you, udah menunggu. Makasih. Boleh? Bukan. Ini nanti sebenarnya kita akan pilih. Bukan? Boleh? Boleh? Pak, nah nanti ke depan ya Pak, nanti kasih ke depan. Ya gantian dulu deh itu, yang ini dulu HP. Memang boleh baca. Udah, yuk nanti share kawan-kawan yuk. Nah ke depan yuk. Tahan ya Pak. Nah tahan Pak, lihat ke depan aja Pak. Siap. Tahan ya Pak. Belum Pak. Belum Pak. Agak lama Pak. Belum Pak, belum. Sedikit lagi Pak. Makasih Pak. Makasih ya. Oke, makasih semuanya. Nanti buat rilis malam ini terus sama nanti nunggu rilis itu. Coba dibuka PK itu kan hanya ini aja terdakwa aja. Enggak sih dia jawabannya terdakwa dan PK jadi ya kapan? Terdakwa dan jaksa. Oh, menjebak itu. Untung kalau dibuat ketawain kan. Ya, di off the record aja ya Mas. Ya aman Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat.